Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, ini bagian yang mendebarkan. Karena saya dari awal tuh sebenarnya, ya saya tuh pengen bercerita gitu, tetapi pasti tidak mudah. Ini baru pengantar saja. Ya untuk sebenarnya dari panitia itu sudah menyiapkan video gitu. Tadinya apa biar lancar kita nonton videonya saja gitu. Jadi nggak usah ada saya nggak usah ngomong gitu supaya terbebas dari beban penderitaan ini. Ya tapi mungkin untuk memperjelas saya hanya akan menceritakan beberapa bagian yang kemudian saya sebut karena saya sendiri pada awalnya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya ketika saya mengalami memang beberapa kali operasi. Yang pertama itu memang operasi bypass yang pertama itu sepertinya berjalan dengan baik. Ya karena kemudian saya sadar saya sudah bisa tertawa. Lalu sampai saya itu menyebut, oh ternyata operasi bypass itu seperti ini gitu. Jadi tidak semenakutkan yang diceritakan banyak orang. Karena kemudian saya merasa sepertinya sudah oke. Tetapi kalau tidak salah sekitar 2 hari setelahnya itu memang terjadi pendarahan. Dan saya juga sebenarnya tidak terlalu sadar pendarahannya itu seperti apa gitu. Walaupun saya itu kemudian saya ingat ya karena ada beberapa WA saya kepada Romo Abbas itu yang ternyata masih tersimpan. Lalu saya lihat itu saya menulis menyampaikan kepada Romo Abbas bahwa saya ada pendarahan. Ya, dan tensinya itu tidak stabil. Saya hanya menulis seperti itu. Tapi pendarahannya seperti apa? Saya kemudian baru tahu dari perawat yang saat itu bertugas, yang kemudian ketemu lagi dengan saya saat saya ada di ruang perawatan biasa. Lalu dia bertanya kepada saya, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Kamu tahu nggak apa yang terjadi pada saat itu, saat pendarahan itu? Lalu saya mengatakan, enggak, saya nggak tahu. Saya hanya tahu bahwa ada pendarahan. Lalu dia mengatakan bahwa bed itu penuh bercak darah. Dan itu pada saat itu mungkin saya sebenarnya memang sudah tidak terlalu sadar. Ya, lalu kemudian harus dilakukan operasi yang kedua. Jadi mungkin di sini ada kardiolog, ada dokter. Kalau tahu itu katanya, ya saya hanya tahu karena di dada saya itu sekarang ada tatonya. Ya. Jadi dibelah, lalu kemudian katanya dibuka seperti ini, lalu jantungnya dikeluarkan gitu. Ya, lalu dioperasi karena memang kondisi saya saat itu tidak memungkinkan untuk pasang ring. Posisinya ada agak sulit di dalam mungkin semacam tikungan gitu. Jadi harus operasi bypass dan sebenarnya operasi itu pun juga disebut oleh dokter kemudian kardiolog kirurg kardiolog yang menjelaskan kepada saya bahwa memang operasi itu sulit. Ya, lalu sebelum operasi dia sempat menjelaskan, jadi ini saya ngomongnya bolak-balik ya karena ingatan saya itu nggak benar memang. Jadi dokter itu menjelaskan bahwa memang kondisinya seperti itu, jadi nanti saat operasi mungkin jantung dan paru-paru akan dihentikan, lalu akan diganti dengan mesin. Tetapi kalau kemudian kuat, semuanya akan tetap, jadi kalau terpaksa baru diganti dengan mesin. Itu yang pertama. Dan padahal sebenarnya yang pertama itu berjalan dengan baik. Dokter mengatakan bahwa paru-paru dan jantung tetap bisa bekerja, tidak dihentikan, jadi semuanya baik. Tapi setelah pendarahan itu, kemudian ya dokter mengatakan bahwa harus dilakukan operasi yang kedua. Jadi bayangkan, kita diam sejenak membayangkan, baru 3 hari dari sebelumnya itu dengan bius total, lalu 3 hari setelahnya itu bius total lagi. Itu yang mengakibatkan memang paru-paru dan jantung itu tidak bisa menunjang, lalu dihentikan, diganti dengan mesin. Jadi badan saya itu setengah mesin sebenarnya jadi. Nah, pendarahan itu yang kemudian membuat operasi yang kedua harus dilakukan. Dan setelah operasi yang kedua dilakukan itu memang yang kemudian disebut mungkin Anda mendengar bahwa saya masuk dalam situasi koma karena jantung dan paru-paru
itu tidak bekerja, lalu dari awal operasi kedua sudah dihentikan dan diganti dengan mesin. Dan penggunaan mesin itu hanya 3 kali 24 jam. Jadi kalau 3 kali 24 jam tidak ada reaksi, itu tandanya memang sudah berakhir. Nah, disitulah sebenarnya mukjizat pertama kemudian terjadi, karena pada saat itu Romo Abbas dengan Bruder Theo, Bruder Theo itu dari paroki Martinus, itu yang pergi ke rumah sakit dengan Romo Abbas, tapi ada satu bruder dari Kenya yang yang kemudian ikut. Walaupun sebenarnya tidak memungkinkan ikut, tetapi dia ikut. Karena mobilnya itu sebenarnya hanya untuk 2 orang. Lalu dia tengah bersembunyi di belakang supaya tidak kelihatan. Karena di sana kan model kamera ya, jadi kalau kelihatan 3 orang langsung kena denda itu 200 euro. Lalu ketika di rumah sakit, sebenarnya mesin itu sudah dicabut, harus dicabut karena sudah 3 kali 24 jam. Tapi kemudian Bruder Bruno yang orang Kenya itu, dia meminta kepada dokter, lalu dia mengatakan, please tambah 1 hari, tunda 1 hari. Sebenarnya mereka ribut gitu. Saya mendengar ini dari Bruder Theo yang menceritakan mereka ribut, ya. Tapi Bruder itu mengatakan, please tambah 1 hari, tambah 1 hari, tambah 1 hari. Karena dia mengatakan setelahnya itu dia mengatakan, saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja, saya akan berdoa. Lalu kemudian ditunda sehari. Jadi yang harusnya tadi datang itu menyaksikan pencabutan itu. Jadi kalau disebut kalau Bruder Bruno itu tidak ikut, ya saya nggak akan ada di sini. Ya karena mesin itu sudah dicabut. Dan saya mungkin sudah dada-dada di surga gitu. Tapi mungkin saya akan mengajak Anda untuk ikut. Nah, lalu itu berhasil, tidak artinya ditunda. Lalu kemudian yang kemudian saya dengar sekali lagi, ini saya mendengar mereka mengatakan kepada saya karena saya tidak tahu. Lalu dikatakan bahwa hari keempat itu tiba-tiba paru-paru saya itu bergerak, ya. Jadi ada reaksi. Lalu kemudian akhirnya pelan-pelan itu dengan pengobatan, ya tubuh saya itu kalau nanti ada tayangan videonya, tubuh saya itu membesar, ya karena apa? Cairan, obat segala macam itu masuk. Ya, jadi bukan karena saya gemuk, itu bukan gitu, tapi besar. Jadi beda antara gemuk dan besar. Ya. Nah, itu mukjizat pertama, ya. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu mengutus Bruder Bruno supaya dia bekerja. Tuhan bekerja melalui Bruder Bruno. Jadi Tuhan itu bekerja juga melalui sesama kita. Tuhan itu menyampaikan mukjizatnya untuk hidup kita melalui sesama kita. Itu poin yang pertama yang menurut saya penting untuk kita renungkan, kita perhatikan. Lalu mukjizat yang kedua itu sebenarnya itu terjadi, itu saya ingat itu karena kemudian saya itu menerima tulisannya. Jadi pada hari Minggu, setiap hari Minggu itu ada pertemuan, ya setelah ibadat pagi kami ada pertemuan disebut Kapitel, itu Romo Abbas menyampaikan permenungan. Dan saat itu yang disampaikan bukan permenungan tetapi bagaimana kondisi saya. Teksnya itu ada di kamar. Saya tadi membawa itu lupa. Jadi itu memang ada buktinya, teks itu ada gitu. Jadi saya bukan mengada-ada. Lalu di situ Romo Abbas menjelaskan kondisi saya. Kondisi saya yang berat, pembicaraan dari dokter, kalau pengobatan ini terus dilakukan, maka efeknya memang disebut, ya, efeknya itu saya akan lumpuh seumur hidup, kehilangan memori, dialisis seumur hidup. Ya, 3 hal itu. Jadi kalau nanti saya sembuh, yang terjadi itu. Maka kemudian setelah itu hari ke-10, karena saya tidak bangun-bangun, ya. Lalu kemudian pada minggu pagi itu disampaikan oleh Romo Abbas kondisi saya seperti itu, maka kemudian pengobatan akan dihentikan dan diganti dengan disebutnya itu paliatif. Kalau yang dokter mungkin tahu, di Belanda itu biasa dilakukan, tapi di sini tidak dilakukan. Di Belanda itu kalau orang sudah sakit tidak mungkin sembuh, lalu kemudian disebut dengan digunakan pengobatan paliatif. Ya. Nah, paliatif itu sebenarnya kalau disebut disuntik mungkin semacam morfin gitu, yang memang di situ sebenarnya menjadi tanda akhir hidup. Karena setelah disuntik itu biasanya sekitar 2 hari akan meninggal. Ya. Jadi minggu pagi itu Romo Abbas sudah mengatakan itu, dan hari Senin akan dimulai pengobatan paliatif. Artinya kalau dihitung Senin pengobatan paliatif, Rabu itu saya meninggal. Tapi Tuhan berkehendak lain. Jam 7:30 Romo Abbas mengatakan itu,
Jam 10 dari rumah sakit telepon ke Romo Abbas, diminta datang ke rumah sakit. Lalu Romo Abbas menyampaikan, karena jam 11 kami misa, Romo Abbas menyampaikan kepada semua bruder, kami di sana disebut sebagai bruder karena sesama bruder itu artinya saudara, itu bahwa beliau harus ke rumah sakit, ya, tidak tahu apa yang terjadi, tapi tolong berdoa untuk Paulus, karena nama saya Paulus, di sana dipanggil Paulus, ya, bukan karena pernah di Paulus, bukan, dari Santo Paulus jangan GR. Nah, semua itu gempar, ya, jadi sudah memperkirakan bahwa saya meninggal. Dan memang sudah dibicarakan, setelah itu ada beberapa orang jalan, lalu kemudian ada bruder yang ke kamar saya mencari rosario nanti yang akan dipakaikan ke saya yang mana. Ya, sudah menyiapkan jubahnya, lalu kemudian menunjukkan makam yang akan saya pakai. Sudah kemudian membicarakan, mereka mengira-ngira saya itu kira-kira senang dengan bacaan mana gitu. Ya, jadi teks misa requiem itu sudah mulai dibicarakan. Ya, akhirnya ke sana, lalu kemudian misa, tetapi yang terjadi memang kemudian ketika Romo Abbas sampai di rumah sakit, saya membuka mata. Jadi saya menyebut itu sebagai mukjizat. Yang kedua, karena seandainya itu telepon itu tidak ada, Senin mulai paliatif dan Rabu saya meninggal. Itu tidak terjadi, dan saya kemudian bertanya-tanya kenapa terjadi pada hari Minggu, ya, kenapa bukan hari lain, hari kebangkitan, ya, dan itu untuk saya menjadi bahan permenungan. Lalu kemudian apa prediksi sebelumnya bahwa saya akan kehilangan memori, akan lumpuh di seumur hidup, itu memang masih menjadi, ya, saya tidak menyalahkan dokter karena itu dari secara ilmu medis pasti dokter tidak akan asal mengatakan, ya, karena kalau dokter asal ngomong itu pasti kesalahan besar, dan dokter di sana tidak akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau mengatakan seperti itu pasti ada dasar medis yang memang menjadi alasan. Lalu kemudian saat Romo Abbas datang itu kemudian saya buka mata gitu, lalu Romo Abbas tanya gitu, kamu mau apa gitu, lalu saya mengatakan minum, aku haus. Tapi dan memang saya mengatakan itu gitu. Ya, waktu itu kata Romo Abbas itu saya itu ngomong bahasa Belanda lancar katanya. Ya, tapi kemudian saya mengatakan mungkin karena saya tidak sadar jadi lancar. Nah, itu lalu kemudian pelan-pelan Romo Abbas itu, tapi kemudian diam, lalu kemudian ya saya masih tidak tahu gitu apa yang terjadi. Lalu kemudian tanya itu, kamu tahu nggak tidur berapa hari? 10 hari. Saya jawab, oh yang benar, bercanda aja lu gitu. Iya benar 10 hari. Saya masih tidak yakin bahwa benar seperti itu karena saya merasa sepertinya semuanya itu biasa. Dan kemudian ya kalau disebut prosesnya itu memang panjang. Jadi kalau disebut saya di rumah sakit itu 73 hari. Ya, jadi koma itu 10 hari, total di rumah sakit 73 hari, masih ditambah bed rest 2 hari. Lalu tadi ada beberapa orang yang mengatakan, oh Romo kelihatannya malah tapak lebih muda gitu. Oh mau gitu, kalau mau ya koma 10 hari, ya di rumah sakit 73 hari gitu. Kalau mau ya seperti itu caranya saya ngomong. Tapi jangan nanti nggak lulus. Nah, dari peristiwa itu kemudian memang terjadi beberapa kali yang saya sebut kemudian mukjizat, karena operasi itu bukan hanya 2 kali, ya, lalu kemudian di jantung saya itu ada dikelilingi oleh darah, jadi harus disedot di tengah sini, ya. Ini luka yang paling kalau disebut dalam sampai sekarang itu, sampai tadinya mau menunjukkan gitu tapi malu saya, ya. Keluarnya yang saya tahu terakhir itu yang pertama 1 kantong 250 cc, lalu yang kedua itu 150 cc, jadi jantungnya dikelilingi oleh cairan itu, maka kemudian masih sesak lalu di itu. Lalu yang ketiga itu kemudian pendarahan di bagian kaki pangkal paha sebelah kanan, itu pendarahan hebat, itu saya merasakan sendiri karena saya sudah di ruang biasa, tadinya saya merasa sudah akan sembuh, tapi kemudian akhirnya harus di bius total lagi, operasi yang ketiga.
Dan operasi yang ketiga itu pun kakak saya ya dan istrinya itu yang menunggui. Mereka tahu bahwa eh, saya waktu awal mau dioperasi itu karena saya sudah dibius total 2 kali ya. Lalu kemudian saya tanya gitu, karena saya merasa ini operasi biasa gitu, karena mungkin luka pendarahan, lalu kemudian dijahit biasa gitu. Jadi saya tanya, ini bius total, bius lokal kan, hanya di situ kan? Dokternya itu mengatakan iya betul. Tapi rupanya dokternya itu bohong pada saya, karena ternyata bius total lagi. Jadi 3 kali bius total. Dan setelah operasi yang ketiga yang nungguin kakak saya, Mas Nono dan Mbak Meta, itu kemudian saya tahu setelahnya bahwa pada saat itu sebenarnya cup untuk pernafasan itu mau dicabut, tapi nafas saya berhenti. Jadi kalau berhentinya mungkin lebih lama, mungkin ya betul-betul meninggal gitu. Tapi kemudian berusaha dimasukkan, tidak bisa dimasukkan, lalu dibius lagi, baru kemudian bisa masuk. Itu 3 kali. Jadi kalau Yesus jatuh 3 kali, bangkit, itu saya mau mati 3 kali, hidup lagi gitu. Belum mau mati gitu. Lalu kemudian, nah pada saat setengah sadar itu saya mendengar 2 perawat itu mereka itu ngomong gitu. Satu yang tanya kepada yang lain, kamu tahu nggak background pasien ini gitu? Pasien ini aneh katanya. Dia mengatakan gitu. Dia nanya, dia kemudian mengatakan, saya heran kenapa dia kok sudah operasi seperti itu, tapi dia tetap tenang, ya, dan sepertinya tidak ada apa-apa gitu. Lalu saya dalam hati mengatakan, oh kamu nggak tahu saya punya Yesus Tuhan. Ya. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang saya menyebut mukjizat yang keempat itu saat saya seminggu dialisis 3 kali. Ya, jadi jadwalnya Senin, Kamis, dan Sabtu. Dan itu merasakan yang harus dialisis itu penderitaannya seperti apa. Sakit dan tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Waktu mau dialisis itu saat yang berat. Dan saya tanya kepada dokter, dok, kira-kira saya harus dialisis berapa lama? Dokter itu mengatakan, saya tidak bisa menjawab dengan kondisi saya sekarang, kondisi kamu sekarang, karena ginjal saya, fungsi ginjal itu sampai 0%. Saya awalnya juga tidak yakin, tapi kemudian pada saat kontrol, dokter itu menunjukkan kepada saya grafiknya. Jadi dari awalnya sebelum operasi 76%, lalu 0%. Dan itu kelihatan memang di dasar ada tulisan 0. Jadi dia tidak berfungsi. Lalu terus dialisis, sampai kemudian pelan-pelan naik. Lalu ketika saya tanya dokter itu, dia menjawab, saya tidak tahu dengan kondisi sekarang, kemungkinannya itu seumur hidup, bertahun-tahun, atau harus transplantasi. Dan transplantasi sudah direncanakan, karena Romo Abbas kemudian sudah mengatakan kepada saya, nanti saya akan berikan ginjalku kepada kamu satu, karena saya tidak bisa melihat kamu seminggu 3 kali harus ke rumah sakit untuk cuci darah. Jadi sudah direncanakan. Lalu ketika dokter itu mengatakan itu, lalu saya mengatakan, hanya berdoa, Tuhan, saya tahu, maaf, saya hanya mengatakan, Tuhan, Tuhan saya tahu Engkau bisa melakukan apapun. Dokternya nggak salah, karena kalau dokter mengatakan itu pasti ada dasarnya. Dokter itu kan nggak pernah, saya menyebutnya itu nggak akan sembarang ngomong gitu. Pasti dia ada dasar. Lalu saya mengatakan kepada Tuhan, dokter itu nggak salah. Saya tahu dari sisi ilmu seperti itu, tapi saya percaya Engkau bisa melakukan apapun. Itu terakhir, cuci darah terakhir, saya masih tanya lagi, saya masih berdoa yang sama. Ya Tuhan, aku percaya Engkau bisa melakukan apapun. Cuci darah terakhir, lalu kemudian saya pindah, hari berikutnya saya pindah ke rumah sakit, jadi di Eindhoven. Jadi saya operasi di Eindhoven, pindah ke Tilburg. Sebelum pindah, jadi saya tanya itu sebelum pindah, lalu pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit itu hari Kamis, itu saatnya hari Rabu, lalu Kamis itu cuci darah. Lalu saya sudah mengatakan kepada perawat, tolong tanyakan kepada dokter, kira-kira jam berapa cuci darah, supaya saya siap. Karena saya sudah terlatih untuk cuci darah, jadi sudah ahli gitu. Sudah ya
karena terus-menerus cuci darah, jadi sudah tahu rasanya bagaimana, sudah siap. Tapi dokter mengatakan besok akan diperiksa darah dulu, nanti hasilnya akan diberitahu akan cuci darah atau tidak. Dan kemudian hari Kamis pagi ambil darah, siang ada hasilnya, lalu dokter datang kepada saya mengatakan sementara ini tidak cuci darah, tapi kita akan lihat setiap hari. Ben ajaib, Tuhan melakukan. Setelah itu sampai sekarang tidak cuci darah. Itu yang kalau saya sebut rangkaian mukjizat yang saya alami. Tapi yang untuk saya memang menjadi hal yang penting, ya saya menyebutnya itu pelajaran hidup bagi saya. Itu saya berpangkal pada dua pertanyaan Romo Abbas kepada saya saat saya sudah mulai ya membaik. Sebenarnya awal itu Romo Abbas itu tanya kepada saya gitu, karena kan dikatakan memori saya akan hilang. Lalu pada saat sudah beberapa, saya lupa persisnya, lalu kemudian Romo Abbas itu tanya, kamu tahu nggak saya siapa gitu? Saya lihat dia gitu, saya kayak lihat setan atau lihat malaikat ini. Lalu saya hanya tertawa mengatakan, ya tahu lah, masa nggak tahu gitu. Saya, ya siapa gitu? Romo Abbas gitu. Namanya siapa? Ishak. Jadi saya bisa menjawab. Di situ sebenarnya Romo Abbas kalau dia menyebut itu lega karena ternyata saya masih ingat gitu. Jadi yang disebut hilang memori itu ternyata ya mungkin ya hilang sedikit lah. Ya. Itu lalu dalam proses pun memang saya sungguh merasakan berkat penyertaan Tuhan, dan memang yang terpenting dari yang tadi saya sebut itu berpangkal dari dua pertanyaan Romo Abbas. Lalu dia bertanya itu begini, kamu marah nggak sama Tuhan? Kamu dulu kan waktu di Bandung itu sudah melakukan banyak hal gitu untuk gereja, untuk umat, dan sekarang kamu mengalami seperti ini gitu. Kamu marah nggak sama Tuhan? Lalu saya melihat beliau itu, saya mengatakan, saya sambil bertanya itu, marah? Enggak, itu enggak terpikir sedikit pun untuk marah pada Tuhan. Kalau saya sekarang harus mengalami seperti ini, saya tidak melihat itu Tuhan menghukum saya, enggak gitu. Tuhan itu bahkan terlalu baik pada saya. Tuhan sudah memberi berkat melimpah untuk saya, mana mungkin saya marah gitu. Terpikir sedikit pun tidak. Dan kalau itu terjadi pada saya, ya itu memang kondisi saya. Ya, gen dalam keluarga itu memang ada, dan itu hanya bisa saya terima. Karena kakak saya 4 meninggal itu karena serangan jantung. Jadi kami bersaudara bersebelas, itu sekarang tinggal 6, 4 karena jantung, serangan jantung, yang 1 karena COVID. Jadi itu gen yang harus saya terima, karena sebenarnya kondisi fisik kalau dilihat lab itu hasil lab itu baik. Ya, tapi memang kondisi gen seperti itu, jadi harus diterima. Dan saya mengatakan saya tidak pernah terpikir untuk marah pada Tuhan karena itu kondisi saya. Lalu yang kedua, Romo Abbas tanya, kamu takut mati nggak? Lalu saya tanya lagi, takut. Nah, hal yang penting juga yang aneh saya alami pada dalam saat saya koma itu, memang saya bermimpi. Yang pertama itu saya berjalan, lalu kemudian di lorong gitu, lalu saya melihat kakak saya. Bentar, saya harus hitung dulu nih. Karena banyak, jadi kadang saya ini nomor berapa gitu. Nomor 5. Ya, nomor 5 yang meninggal karena serangan jantung. Saya melihat kakak saya nomor 5 berdiri ya di ujung gitu, di kejauhan, lalu di sampingnya ada malaikat. Saya melihat gitu dari, memang masih agak jauh, masih berjarak. Lalu saya melihat gitu, mati? Enggak, saya nggak mau mati. Itu saya sadar, enggak, saya nggak mau mati. Jadi saya nggak mau maju lagi, saya balik badan ke belakang. Itu di belakang itu ada malaikat lagi. Lalu saya mengatakan, enggak. Dan saya masih menolak lagi, saya belok ke kanan, ada malaikat lagi. Jadi dalam mimpi pertama itu tiga malaikat, Mikael, Gabriel, Rafael. Ya, saya kasih nama sendiri aja karena saya nggak tahu. Soalnya tidak bawa pedang, tidak bawa enggak. Lebih karena 3
Lalu yang ketiga belok kanan itu enggak gitu. Saya mengatakan itu. Lalu kemudian saya jatuh. Ya saya mau melangkah lagi itu tidak bisa, lalu jatuh melayang. Itu yang pertama. Yang kedua memang saya bertemu kakak saya yang sama dengan malaikat lagi menunggu di sana. Lalu saya mengatakan kepada kakak saya namanya Bambang, Mas, ini rosarionya, jangan lupa terus berdoa rosario gitu. Saya mengatakan menyerahkan rosario kepada kakak saya. Saya jalan mendekati tapi nggak sampai, lalu jatuh lagi melayang. Hanya kemudian kalau ya mungkin bahasa nakalnya mungkin ya saya nggak tahu ya. Kalau saya sampai memberikan mungkin saya meninggal. Atau kalau saya ketika kakak saya menunggu saya terus ke sana mungkin juga meninggal. Mungkin saya nggak tahu. Tapi itu yang mimpi yang saya alami dari beberapa kali mukjizat itu, dan memang yang paling berat itu pada saat seperti itu, saat tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun, tapi pikirannya mulai sadar, itu saat yang berat. Tidak bisa melakukan apapun, menggerakkan badan tidak, menggerakkan tangan pun tidak, ya, mau geser badan tidak bisa, mau mencet bel saja tidak bisa. Itu memang saat-saat yang kalau saya sebut itu berat. Hanya kemudian saya masih bersyukur bahwa saat itu karena saya ingat banyak saudara kita yang sudah tidak berdaya, bukannya tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara juga. Saya masih bisa berbicara, lalu saya berteriak memanggil suster biasanya kalau perlu gitu. Jadi keperluan saya itu utamanya itu sebenarnya hanya satu, BAB. Jadi kalau sudah pengen gitu kan sudah mulai terasa gitu, jadi saya selalu akhirnya berteriak suster help me gitu. Karena tidak bisa mencet bel. Rasanya orang yang dulu begitu aktif tidak berdaya itu rasanya gimana gitu, rasanya itu sesuatu. Itu yang ingin saya bagikan, tetapi kemudian saya bersyukur bahwa saya mengalami itu, dan saya percaya bahwa dengan pengalaman itu sebenarnya Tuhan mau menyempurnakan hidup saya. Saya nggak tahu apakah kira-kira videonya perlu ditanyakan nggak ya? Perlu ya, oke, kalau gitu memang ini agak lama ya, mohon maaf karena yaitu tadi faktor game tadi.